A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharah. Taharah ini artinya bersuci dan hal-hal yang berkaitan tentang kesucian. Dalam bab-babnya ini banyak. Ada bab najis, ada bab darah. Jadi pada malam hari ini di kitab Taharah yang pertama babul miyahi, yaitu bab tentang air. Bab tentang air. Kalau yang belajar di jamiah atau di pondok, di ma'had, biasa kita kenal kalau air ini ada 3 dalam ilmu fikih. Ada air yang suci, mensucikan, itu garis besar. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Ada air yang tidak suci, yang bernajis dan otomatis tidak dapat mensucikan. 3 ini air yang biasa dikenal populer di kalangan orang-orang fikih. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bar wa tahuru ma'ahu al-hillu wa itatahu akhraja arba'a wa sahih Ibnu Huzaimah. Jadi semua hadis-hadis yang kita baca dari ini malam sampai seterusnya, semua kita ambil hadis-hadis sahih. Saya tidak membacakan hadis dhaif, saya tidak membacakan hadis yang lemah, karena ini masalah hukum, bukan masalah motivasi beramal, tapi masalah hukum. Dan kita tidak akan pernah membacakan hadis-hadis dhaif. Paling standar adalah hadis hasan untuk pemakaian hukum di dalam Islam. Disayangkan oleh Ibnu Huzaimah bahwa dari Abu Hurairah Rasulullah berbicara masalah air laut, Maka kata Rasulullah, air laut itu suci dan mensucikan. Al-hillu maytatan, dan juga bangkai-bangkai yang ada di laut, hewan maksudnya, itu suci. Pasti ada pertanyaan di kepala kita. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'at tahur la yunajjisuhu syai'un. Wa sahihu Ahmad. Kata Rasulullah, sesungguhnya pada dasarnya air itu suci, kecuali dijatuhi atau dimasuki oleh najis. Jadi pada dasarnya, hukum asalnya semua air itu suci selagi dia belum terkontaminasi dengan najis. Jadi selagi belum terkontaminasi dengan najis, pada dasarnya air itu suci, mensucikan. An-Abi Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihi wa ta'mihi wa lawnihi, akhraja Ibnu Majah. Dari Abi Umamah bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya air itu pada dasarnya tidak ada yang najis, kecuali dijatuhi oleh najis dengan 3 ciri-ciri: rihi, baunya, kemudian wa ta'mihi, rasanya, kemudian wa launihi, warnanya berubah. Jadi biasa kalau dalam ilmu fikih, dalam belajar di jamiah, universitas atau di ma'had, biasa dikenal bahwa air itu ketika dimasuki najis, kalau ada 3 ciri-ciri ini, maka air itu sudah tidak bisa mensucikan, yaitu baunya sudah berubah, rasanya sudah berubah, kemudian warnanya. Yang paling sering dipakai adalah warna atau bau. Jarang kita merasa, apalagi kalau sudah jelas kita tahu itu
Kalau sudah jelas kotoran yang masuk, nggak perlu kita rasakan. Jadi yang populer itu warna, karena salah satu contoh kalau warna air itu berubah, kalau dalam hadis Nabi disinari matahari, jadi warnanya sudah kekuning-kuningan, maka tentunya itu tidak air suci, tapi dia tidak bisa mensucikan. Jadi saudaraku sekalian yang berbahagia, utamanya Nabi membicarakan tentang air laut. Jadi air laut salah satu air yang suci, mensucikan. Teman-temannya ini banyak, Pak. Kalau dalam ilmu fikih, ya air yang kita pakai lah sehari-hari. Kemudian ada dikenal juga ada sungai, suci mensucikan. Selagi ciri-ciri yang tiga tadi tidak dijadikan najis. Kemudian air matar, hujan, dan air hujan itu suci, mensucikan. Kemudian kira-kira air kelapa, suci mensucikan, suci banget mensucikan air kelapa. Jadi ketika kita dalam perjalanan musafir, utamanya di laut, air sangat terbatas, maka didahulukan menggunakan air laut. Begitu juga musafir dalam hutan. Jadi ketika mau duduk, kaidahnya kemaslahatan jiwa jauh lebih utama dibandingkan. Sehingga apabila air terbatas, kalau di laut oke lah, air laut banyak. Kalau air untuk diminum terbatas, jangan manfaatkan air laut untuk membersihkan najis atau dipakai untuk wudhu. Sebagian ulama memakruhkan. Kenapa jangan sampai dipakai? Orang banyak tidak bisa konsumsi untuk minum, karena kehidupan jauh lebih utama. Menyelamatkan jiwa itu jauh lebih utama. Begitu juga ketika kita musafir di hutan, air terbatas. Nanti dalam bab wudhu akan kita bahas terus-terusnya. Maka kita harus bagaimana? Jangan berwudhu seperti wudhu yang dalam keadaan mungkin normal, tidak. Tetapi kita wudhu wajib wudhunya saja, seperti mana Al-Maidah ayat 6 nanti akan kita bahas. Ini satu contoh saja biar pondasi kita ini malam kita paham, mengerti. Jadi ketika air terbatas di laut, gunakan air laut untuk berwudhu. Dimanfaatkan air laut, walaupun memang rasanya itu kurang bersahabat asli, tetapi kita harus gunakan air laut karena dia suci, mensucikan. Jadi bagaimana kalau tiba-tiba di atas kapal air putih kurang, tiba-tiba ada mimpi tertidur janabah, mandi dengan air laut, karena air laut juga mensucikan hadas besar, mensucikan hadas kecil sama. Air laut walaupun mungkin tidak bersahabat kita. Yang namanya musafir, kata Nabi, setiap perjalanan itu setengah daripada azab, setengah penderitaan. Karena memang sembahyangnya juga setengah. Ada kasar, ada jamak, memang demikian. Jadi biasanya lebih susah. Maka air laut bisa kita manfaatkan untuk berwudhu. Demikian juga air kelapa. Ketika tidak ada air kelapa bisa dipakai untuk berwudhu, suci mensucikan, membersihkan najis setelah buang air kecil, juga boleh menggunakan air kelapa, air hujan, mata air, sumber air, dan tentunya kalau ini lumrah banyak. Jadi itulah air-air yang memang suci mensucikan selagi dia tidak dijatuhi oleh najis. Apa persoalannya? Ketika kita di lautnya besar, kemudian jelas-jelas kita melihat ada kotoran yang jatuh, mungkin ada burung elang yang terbang, kita lihat kotorannya, atau ada orang di sebelah buang kotoran. Maka kalau begini keadaannya, dia untuk air laut dengan air sungai suci mensucikan. Lain kalau air yang tertampung, karena ada yang tidak sesuai dengan kadar dalam syariat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u kullatayn lam yahmil
al-bash. Wa fi lafaz wa lam yanjus akhraja wa sahih Ibnu Huzaimah wal Hakim Ibnu Hibban. Jadi dari Abdullah bin Umar bahwa kata Rasulullah apabila air itu sudah 2 kullah, biasa dikenal dengan kullatain, apabila sudah 2 kullah maka tidak apabila dia sudah 2 kullah maka tidak mengotorkan. Dalam nafas lain lam yanjus, dia tidak najis. Jadi apalagi air laut, itulah maksud saya. Jadi kalau kita lihat terang-terang ada burung atau hewan yang buang air di air laut, bisa kita gunakan? Bisa, karena air laut sudah melebihi 2 kullah. Biasanya perasaan saja yang repot, lalu ada orang buang air di atas, kan perasaan. Karena kata Nabi kalau sudah 2 kullah la yanjus, sudah tidak bernajis itu air. Berapa jumlah 2 kullah? Kalau dikonversi sekarang dengan kita umumnya liter. Liter itu kurang lebih 270 liter. Itu sudah 2 kullah. Kurang lebih kalau bak itu 2 kali 2 sudah lebih, sudah 300 liter, sudah boleh. Jadi jangan heran kalau mungkin bapak-bapak nanti ada musafir ke Jawa, atau mungkin lebih jauh lagi di musafir nanti di Palestina atau di Turki, di mazhabnya Abu Hanifah, di Sri Lanka, jangan heran. Hanya mungkin karena kita tidak biasa-biasanya pakai air keran, ya wudhu, semua orang marah orangnya. Wudhu seperti seolah-olah mustakmal, airnya jatuh. Hanya biasa kita karena tidak biasa merasa risih, jijik, padahal itu sah dipakai. Nah, kalau kita sudah ngerti, sehingga kita tidak lagi wah kacau. Nah, betul cara wudhunya mereka, padahal kita yang belum tahu. Karena ini sudah lebih dari 2 kullah, iya, 270 liter. Bahkan kalau kullah di mazhab Imam Hanafi ukurannya dipukul. Kalau dia segi 4 digoyang di satu sisi, kalau sisi sana tidak goyang berarti sudah memenuhi standar kata Imam Abu Hanifah. Ukuran Imam Syafi'i yang disebut dengan 2 kullah kurang lebih maknya 2 meter persegi, airnya kurang lebih berjumlah 270 liter. Maka ini yang disebut dengan kullah. Sehingga ini juga nanti di bab tentang mustakmal, ini tidak ada mustakmalnya karena sudah melebihi. Di mazhab Imam Syafi'i air yang sudah 2 kullah tidak ada mustakmal. Mustakmal itu adalah air untuk bekas yang jatuh ke tempat air lagi. Apakah sah? Maka ketika 2 kullah air mustakmalnya sudah hilang, jadi sah untuk dipakai baru suci. Jadi kalau di laut, walaupun nanti ada pembahasan tentang hewan-hewan yang diharamkan, tetapi karena sudah berbicara laut, saya singgung sedikit. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa semua yang di laut airnya itu suci, bangkainya halal. Bangkai mana yang halal? Kalau ikan al-khawd, sama ikan itu dikonsumsi tidak perlu disembelih, tidak seperti binatang ternak, harus disembelih dengan baca Bismillah paling kurang Bismillah Allahu Akbar. Tetapi ikan bangkai itu artinya binatang yang mati tanpa disembelih. Binatang yang mati tanpa disembelih boleh dimakan, itu ada 2, belalang dengan ikan. Jadi belalang dengan ikan tanpa disembelih dikonsumsi. Begitu juga ikan ketika dia di laut, kita di laut dalam keadaan lapar, ada ikan tapi ikan yang mati dia sudah terapung, boleh dimakan, boleh. Semua jenis ikan apa saja, yang jelas di laut ikan apa saja
dibolehkan untuk dikonsumsi. Bisa kita konsumsi. Ada Imam Hanafi dengan Imam Ahmad mengatakan bahwa untuk binatang yang lain itu dibatasi. Misalnya di laut itu kan ada babi laut, ada anjing laut. Menurut Imam Hanafi dengan Imam Ahmad ini bisa dikonsumsi karena dia spesiesnya beda dengan babi yang ada di darat, anjing yang ada di darat. Tanda-tandanya menurut Imam Ahmad dengan Imam Hanafi, satu, anjing laut dengan babi laut itu tidak punya kaki, dia tidak ada kaki, yang ada itu sirip, jadi dia sudah seperti ikan. Ya ada sih, dan dia pakai bergerak. Kemudian anjing laut dengan babi laut dia tidak tahan matahari, sehingga mutlak dia memang hidup di laut. Dia kalau kena matahari mati, tidak tahan matahari. Jadi sehingga Imam Ahmad dengan Imam Hanafi mengatakan semua yang di laut termasuk babi laut, anjing laut halal untuk dimakan. Tapi walaupun mungkin tidak terjadi dalam hidup kita, pengetahuannya perlu. Siapa tahu nanti penceklik yang luar biasa terjadi kasus seperti ini, bisa tidak konsumsi. Kemudian nanti bisa dilihat sama orang-orang biologi, ternyata memang setelah dicek fatwa-fatwa ulama memberikan fatwa, bertanya kepada ahli-ahli binatang dan sebagainya, ternyata memang spesiesnya beda. Anjing laut dengan anjing darat itu beda, kira-kira begitu. Mungkin sama dengan buaya, Pak ya. Buaya darat dengan buaya air. Jadi boleh dimakan. Tapi Imam Syafi'i dengan Imam Malik membatasi hal ini. Ya Pak. Imam Syafi'i dengan Imam Malik membolehkan hal ini. Jadi Imam Hanafi dengan Imam Ahmad tidak membolehkan, haram. Tetapi Imam Syafi'i dengan Imam Malik membolehkan dengan alasan seperti tadi alasannya, karena memang spesiesnya beda, modelnya saja sama tapi beda. Jadi Imam Syafi'i, kita rata-rata di Indonesia, Asia Tenggara, sebagian Palestina, sebagian Yaman itu bermazhab Syafi'i. Jadi kalau terjadi hal ini boleh kita konsumsi, silakan. Jadi ada dua perbedaan ulama. Jadi di mazhab Hanafi dengan Ahmad tidak membolehkan kecuali hanya bangkai ikan saja, semua jenis ikan. Tetapi di mazhab Imam Syafi'i boleh, kecuali ada perbedaan. Misalnya ada juga ular laut, karena ular laut tidak semua kata Imam Syafi'i bisa dikonsumsi. Ada yang memang hanya lewat di laut tapi kehidupannya di darat, itu tidak bisa dimakan. Singa laut, ada dua juga katanya. Sebagian Imam Syafi'i membolehkan, sebagian tidak. Kalau memang dia tahan di darat, tidak boleh kita konsumsi. Tidak sama seperti anjing laut dengan babi laut. Memang dia di air, di air laut. Sebenarnya pada dasarnya sama dari Imam Syafi'i dalilnya tentang hal ini. Hanya penjabarannya saja yang beda, argumentasi mereka saja yang berbeda. Demikian kira-kira sekedar gambaran, nanti lebih spesifik kita kupas di bab-bab tentang binatang-binatang yang diharamkan. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'i ta'ib wa huwa junub, akhrajahu Muslim. Kata Rasulullah bahwa tidak dibolehkan kalian mandi di tempat air yang tergenang, tidak mengalir. Karena kalau di zaman Nabi dulu kan, kalau kita sekarang memang rata-rata keran, PDAM masuk di rumah aman, tidak ada pembahasan, selesai. Karena kalau di zaman dulu, kalau tidak di laut, di sungai. Karena sering-sering juga Nabi kejadian dia banyak perjalanan. Begitu juga kalau mungkin dulu di zaman Nabi kan tidak sepenuhnya orang air kerannya ada, hampir tidak ada, orang hanya menampung air. Jadi sehingga kata Rasul, kalau kamu dapat sungai tempat air
tidak dibolehkan kita mandi di tempat yang tergenang, karena pada dasarnya airnya tidak membersihkan satu sama lain, karena hanya air yang ada di situ saja. Sehingga kata Imam Bukhari dalam hadis yang lain, la yamulanna ahadukum fil ma'id dair alladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Apalagi kalian kencing di air yang tidak mengalir, setelah kencing kalian mandi di situ lagi. Hati-hati. Jadi ini sama dengan mencuci pakaian di air comberan, kira-kira begitu. Jadi seperti mencuci air, mencuci pakaian di air comberan tidak membersihkan najis. Jadi sudah kencing di situ, buang air di situ, airnya tidak lancar mengalir, kita pakai juga untuk usul, kita pakai untuk mandi. Apalagi mandi janabah, berarti hadas besarnya tidak sah, karena pada dasarnya air yang tidak mengalir, airnya bernajis. Jadi kata ulama mazhab Imam Syafi'i khususnya, kalau sungainya luas, ya jelas pasti mengalir, tidak mungkin tidak mengalir. Karena ada juga yang model danau, kalau sungai jelas alirannya deras, naziran, deras kencang. Tapi ada yang modelnya danau kelihatannya tidak mengalir. Tetapi kalau dia model danau luas, pasti dia mengalir, tidak mungkin tidak. Maka itu boleh dipakai. Jadi jangan yang tempat tergenang. Kita sendiri kan pasti sudah tahu secara logika saja, kalau airnya tidak mengalir berarti yang lain kalau di ember. Kalau airnya di tempat memang tidak mengalir, kita buang air di situ, mandi di situ, berarti airnya bernajis. Jadi airnya tidak mensucikan. Ditambah oleh Imam Muslim, wali Abu Dawud, wala yaghtasil fihi minal janabah. Apalagi kata Rasul, kalian mandi janabah di situ, berarti harus mandi janabah ulang, karena memang airnya tidak mensucikan, tidak sah untuk dipakai mandi. Airnya tidak sah untuk dipakai mandi. Sampai di bab air ada yang perlu kita bahas, kan? Kita lanjut lagi di yang hadis yang lain. Kalau ada mau dibahas nanti disampaikan saja. Hadis berikutnya, hadis yang ke-6. An rajul sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu an nagtasil al-mar'atu bi fadli ar-rajul aw ar-rajul bi fadli al-mar'ati wal yagtarifa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud. Jadi kata Rasulullah, janganlah seorang wanita, apalagi yang tidak ada hubungan, janganlah seorang wanita memakai sisa air seorang laki-laki. Begitupun sebaliknya, jangan seorang laki-laki memakai sisa air seorang wanita. Hendaknya mereka mengambil air masing-masing, karena memang di zaman dahulu belum ada keran. Kalau ada keran aman, airnya jalan terus. Jadi artinya ulama Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan hampir mayoritas jumhur ulama ini adalah berkaitan dengan menjaga kebersihan, karena tidak semua orang mengerti tentang najis. Tidak semua orang mengerti tentang najis. Kemudian adabnya juga, maka seorang yang bujang, seorang yang perawat, ya bagusnya ambil air untuk mandi, ya air yang diambil sendiri. Artinya yang dialirkan sendiri itu jauh lebih bagus, lebih mulia. Hukumnya ini, larangannya ini, jumhur ulama mengatakan sifatnya makruh. Jadi ini namanya makruh tahrim dalam ilmu fikih. Makruh yang kalau boleh ditinggalkan, makruh kalau boleh ditinggalkan. Jadi paling bagus mandi air masing-masing, apalagi kalau laki-laki dengan perempuan. Walaupun ada hadis berikutnya yang membolehkan sehingga tidak diharamkan mutlak.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha, akhraj Muslim. Dalam hadis sahih lagi Ibnu Abbas, Maimunah ini tantenya Ibnu Abbas, berkata bahwa Rasulullah SAW pernah mandis, dia pakai mandis sisa airnya Maimunah istrinya. Jadi Rasulullah pernah pakai mandi sisa air istrinya Maimunah. Jadi boleh. Jadi larangan Nabi tadi peringatan utamanya yang memang tidak muhrim, kan kurang bagus dari sisi kebersihan. Tapi ternyata Nabi dengan sisa air istrinya juga pernah Nabi pakai mandi. Bahkan ketambahannya, wali ashabi sunnah igtasala ba'da azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'al yagtasila minha faqala inni kuntu junuban wa qala innal ma'a la yanjub, sahih Tirmizi. Jadi kata Rasul dari Muslim bahwa satu ketika Nabi datang, istrinya baru selesai mandi. Salah satu dari istrinya baru selesai mandi, kemudian Nabi datang, Nabi mau gunakan airnya. Maka apa kata istrinya? Ya Rasulullah, inni kuntu junuban, saya dalam keadaan junub, maksudnya mungkin haid. Saya dalam keadaan haid ya Rasul. Kenapa mau pakai air wudhu saya? Karena istrinya ini mengerti bahwa alangkah bagusnya jangan pakai air sisa-sisa. Kenapa Rasul pakai sisa air mandi saya? Rasul pakai mandi karena saya dalam keadaan junub. Apa kata Rasul? Innal ma'a la yanjub, sesungguhnya air itu tidak ikut junub. Biar kita junub, memangnya air itu junub. Artinya Anda berhadas, airnya belum tentu berhadas. Di sini Nabi jelas mengerti bahwa istrinya mengerti tentang najis, kebersihan. Contohnya begini Pak, yang mudah saja. Kalau kita perjalanan mungkin dari sini ke mana? Ke Pulau atau ke Paniki. Biasanya kan dapat tempat buang air. Ini hati-hati. Sebelum kita masuk, pasti ada orang-orang yang sebelumnya masuk. Dan tidak bisa kita pastikan orang yang masuk ini mengerti tentang najis, mengerti tentang air. Ketika dia masuk kencing berdiri, semprotannya itu berapa meter ya? Percikannya masuk di air bak itu yang kita pakai, yang sudah masuk orang-orang sebelumnya. Maka air itu tidak mensucikan lagi. Beginilah maksudnya Rasul. Dan Rasul tahu istrinya itu sudah diajari bagaimana cara menjaga air supaya tidak dimasuki oleh najis. Jadi berhati-hati kita. Sehingga kata Nabi paling bagus masing-masing ambil air. Tapi syukurnya sekarang kita tidak seperti di zaman Nabi. Syukurnya apanya? Fasilitas air kita luar biasa. Terang, kerantul, penampungan air. Jadi otomatis di ember ini air tumpah-tumpah. Nah, kalau kita dapat yang begini di perjalanan kerannya tidak hidup, kalau kerannya tidak hidup, air penyelesaiannya jelas. Apalagi kalau baknya pendek. Ada kadang antara tempat buang airnya baknya pendek, jelas air itu tidak bersih, pasti dimasuki najis. Siapa yang mau jamin percikan najisnya tidak masuk? Apalagi kalau orang-orang yang tidak salah, ya maaf, orang-orang yang tidak salah jelas dia tidak menjaga najis pakaiannya, tidak menjaga najis cara membersihkannya, otomatis pasti. Inilah maksudnya. Alangkah bagusnya kalau kita ambil air sendiri, lebih terjamin bahwa ini pasti air suci dan mensucikan. Jadi dijaga betul jenisnya air yang suci dan mensucikan. Ya bagaimana air yang suci tapi tidak mensucikan? Boleh dipakai untuk buang air, tapi tidak bisa dipakai untuk wudu. Itu jenis air yang kedua. Yang misalnya air yang sudah kena sinaran matahari. Salah satu syaratnya rasa, warna, baunya, utamanya warna sudah bisa terlihat, warnanya sudah berubah dari warna aslinya. Maka air ini suci, karena kalau dijatuhi najis suci, tetapi tidak dapat mensucikan. Boleh dipakai untuk membersihkan kencing, membersihkan tai, tetapi tidak bisa dipakai untuk berwudu karena kadarnya
Sehingga kalau di mazhab Syafi'i maka dianjurkan tempat wudhu itu ditutup. Sekarang Pak, yang modernnya sekarang kan ada tanduk lagi, lebih terjaga lagi. Kalau zaman-zaman 80-an kan masih pakai baknya terbuka. Karena kalau 1 bulan 1 kali dibersihkan, cicanya lebih banyak. Nah, kalau sekarang aman, ada tanduk-tanduknya juga di atas, jadi bisa dipastikan aman. Ya. Jadi itu kalau air yang suci mensucikan. Yang mana lagi kalau air suci mensucikan? Contoh, ada air 1 ember, kemudian dijatuhi oleh setengah gelas teh. Ini air 1 ember, tiba-tiba ada teh yang jatuh setengah gelas. Bagaimana status airnya? Otomatis kalau dia sudah 1 gelas, embernya tidak besar, berarti suci itu air, karena teh itu tidak najis, suci, tetapi tidak mensucikan. Kalau seandainya 2 gula, seperti hadis yang kita bahas tadi, kalau dia 2 gula 270 liter, ukurannya 2 meter persegi, 270 liter kapasitas airnya, kemudian dijatuhi teh 1 gelas, tinggal lihat dan jelas kalau 270 liter tidak akan berubah dia, boleh dipakai masih suci. Tetapi kalau dia sudah ada warna berubah, seperti kopi, kalau kopi ada rasa dia setengah sudah berubah warnanya kalau kopi. Maka apa? Kalau airnya 21 ember besar, kemudian ada kopi warnanya sudah berubah, maka air itu suci, tidak najis itu air, tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Maka amalkan bagusnya jangan dibuang. Boleh digunakan untuk cuci piring, digunakan untuk cuci ikan, boleh, tidak apa-apa. Karena airnya belum bernajis, hanya airnya tidak bisa dipakai untuk berwudu, untuk mensucikan, tidak bisa. Kemudian kalau air yang ketiga, air yang tidak suci, berarti jelas otomatis tidak dapat mensucikan, tidak bisa dipakai untuk mencuci pakaian, untuk mencuci apa saja, apalagi dipakai berwudu. Jelas air yang dijatuhi terang-terangan oleh najis. Jadi kalau kita lihat air itu sudah najis, ada percikan kencing, sudah najis. Hatta 1 tetes, 1 percikan itu sudah najis, karena memang sumbernya itu najis. Beda dengan teh, dengan kopi, sumbernya itu sudah najis, maka harus dibuang, tidak bisa kita gunakan. Kan di salah satu masjid di Basuki Rahmat, yang sebelah kanan kamu masjid apa ini? Saya pernah wudhu di situ, berapa kali saya sholat sih? Itu bagian belakangnya itu kalau saya wudhu, memang airnya bersih, tapi syarat yang seperti Pak Ustaz bilang tadi, baunya menyengat gitu. Ada yang bilang itu bau belerang atau tidak, dia semacam bau sisa dari besi keran itu. Iya. Mungkin Pak Ustaz pernah Beberapa tempat, bukan hanya di Basuki Rahmat, ada juga di Sabilul Muhtadin di Karape, di Arnahim Talise, karena memang saat belerangnya tinggi, karena mereka pakai bor, itu air suntik, bahkan baunya seperti bau telur yang agak busuk. Ya, sah atau tidak? Sah. Karena dia memang sumber airnya yang berbau, tetapi tidak terkontaminasi dengan najis, tidak dijatuhi dengan najis, sah kita pakai untuk wudhu. Semua mazhab jumhur ulama mengatakan itu bukan najis, karena memang sumbernya sudah baunya demikian. Karena memang kalau makin dalam sampai 200 meter ke bawah, ya otomatis mineral-mineral yang di bawah kan banyak. Hanya kebiasaan kita kan pakai air dam jadi enak, air PDAM juga sudah disaring kan, jadi boleh dipakai urut, boleh, karena baunya itu bau dasar, bukan bau yang berubah. Memang sumbernya baunya sudah demikian, jadi sah kita pakai untuk wudhu. Jadi mudah-mudahan tentang air ini kita sudah paham. Nah, mudah-mudahan tentang air kita sudah paham. Sudah bisa juga ya. Jadi ini bab air, kalau kita di jamiah atau di ma'had butuh waktu kurang lebih 2 bulan belajar air. Tapi kita dengan setengah jam minimal sudah kita ngerti. Tapi kan kita tidak hafal hadis, tidak apa-apa. Ya kita sudah ngerti. Oh, air yang suci mensucikan ini, air yang suci tidak mensucikan ini, air yang memang najis otomatis ini.
permasalahan silahkan. Bisa kita barangkali 2 menit 3 menit silahkan. Supaya hadis-hadis yang kita baca kita sudah ngerti. Silahkan. Cik, ya. Mungkin ada, barangkali kalau setelah Isa nanti mungkin kita sambung sedikit. Masih ada waktu yang kosong. Kalau saya pada dasarnya tidak ada masalah. Kalau tadi saya sudah sampaikan kepada Wardan, kita ini berterusan. Ya, saya takutnya nanti bosan. Kayak saya inginkan kita hatam. Ya. Kalau kita hatam ini, kita bisa istiqamah. Ini